Ada satu pemandangan yang harusnya bikin umat Islam malu. Seorang manusia berdiri di atas mimbar, bukan membawa ilmu, bukan membawa akhlak, bukan membawa hikmah, tapi membawa pedang. Dan yang lebih memalukan, umat malah tepuk tangan. Bayangin, agama yang turun untuk menenangkan jiwa, berubah jadi panggung intimidasi. Masalahnya bukan pedangnya. Masalahnya adalah, kenapa umat sampai segitu bodohnya menilai agama dari gaya? Kenapa suara keras dianggap tegas? Kenapa maki-maki dianggap dakwah? Kenapa provokasi dianggap amar ma'ruf? Sejak kapan Islam itu diukur dari urat leher? Sejak kapan kebenaran itu identik dengan yang paling galak? Allahu Akbar. Coba, ada orang yang seharusnya cocoknya jadi preman pasar, tapi diangkat jadi ulama. Ceramahnya isinya apa? Cacimaki, provokasi, ancaman, menghalalkan kebencian, mengadu domba umat, menebar ketakutan, dan lucunya, itu semua dijual sebagai membela agama. Padahal itu bukan membela agama, itu membela ego, itu membela nafsu, itu membela kebutuhan jadi pusat perhatian. Dan ini bagian paling lucu sekaligus paling tragis. Kalau dia disuruh debat ilmiah, dia kabur. Kalau dia disuruh diskusi dalil, dia ngamuk. Kalau dia disuruh baca kitab, dia panik. Karena ternyata dia bukan ulama. Dia cuma aktor panggung, dia bukan pembimbing umat. Dia cuma pengendali emosi massa. Pak, coba bayangin. Orang berdiri di mimbar, ngomong atas nama Allah, tapi nerangin rukun wudhu aja salah kaprah. Baca kitab kebalik. Huruf aja masih gelap. Tapi dia berani mengkafirkan orang, berani mengancam orang, berani memprovokasi. Ini bukan ulama, ini bencana sosial. Tank, yang lebih gila, masyarakat justru membela. Kenapa? Karena banyak orang di Indonesia itu bukan cinta ilmu. Mereka cinta sensasi. Mereka tidak mencari kebenaran. Mereka mencari jagoan. Dan jagoan paling laku itu bukan yang berilmu, tapi yang bisa bikin mereka merasa kita kuat, kita hebat, kita paling benar. Padahal kenyataannya, mereka cuma sedang disuntik emosi. Sick. Dan disinilah penyakit paling busuknya. Umat Islam akhirnya salah kiblat. Orang yang santun dibilang lembek. Orang yang beradab dibilang pengecut. Orang yang berilmu dibilang kurang tegas. Orang yang tenang dibilang tidak membela Islam. Sedangkan orang yang kasar, beringas, mulutnya kotor, diangkat jadi simbol agama. Gila. 7. Dan coba pikir, kalau anak muda melihat Islam dari tokoh seperti ini, mereka akan lihat Islam sebagai apa? Sebagai rahmat? Enggak. Mereka akan lihat Islam sebagai marah, benci, teriak, ancam, intimidasi. Akhirnya banyak anak muda muak. Dan yang salah bukan Islam. Yang salah adalah preman yang memakai jubah. Dan umat yang menelan mentah-mentah. Gua kepret lo. Yahudi pesek. Penyok. Tank. Gue mau bilang satu kalimat yang mungkin bikin banyak orang tersinggung. Kalau kamu menganggap cacian itu dakwah, berarti kamu belum paham Islam. Kalau kamu menganggap pedang di mimbar itu keberanian, berarti kamu sedang tertipu simbol. Kalau kamu menganggap orang galak itu ulama, berarti kamu sedang miskin ilmu. Penutup, ulama itu bukan yang paling keras. Ulama itu bukan yang paling viral. Ulama itu bukan yang paling berani mengancam. Ulama itu yang paling takut kepada Allah. Yang lisannya dijaga. Yang ilmunya dalam, yang akhlaknya tinggi, yang kalau bicara membuat hati tenang, bukan panas. Kalau ada orang di mimbar bawa pedang, maki-maki, provokasi, dan kalian masih menyebut dia ulama, maka sebenarnya bukan dia yang bermasalah, tapi cara berpikir kita sebagai umat yang sudah rusak. Kalau kamu setuju agama harus kembali ke ilmu dan adab, share video ini, biar umat berhenti memuja preman, dan mulai menghormati ulama yang benar. Gua kepret lo. Yahudi pesek.